Kita akan menikmati firman Tuhan dari surat Roma pasal 12 ayat 11 dan 12. Roma pasal 12 ayat 11 dan 12. Kita baca ayat ini bersama-sama. Roma pasal 12 sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, firman Tuhan hari ini kita diminta untuk mengobarkan roh kita. Roh, saudara, roh ini bagian yang paling dalam. Di situ menyangkut batin. Dia tidak kelihatan. Yang kelihatan dari satu manusia yaitu fisiknya yang luar ini, kita bisa dikenali dari fisik kita, terlebih dari wajah kita ya. Kalau kita mengidentifikasi orang itu wajahnya yang difoto, bukan belakang, bukan bentuknya, bukan perutnya, tapi wajahnya. Jadi fisik. Kemudian bagian manusia masuk ke dalam yaitu jiwa. Kita bisa melihat perasaannya, apa senang, susah, sedih, ya, jiwanya, kelakuannya, bisa kita lihat dari apa yang dia buat. Kemudian yang paling dalam, yang paling suci yaitu roh. Roh ini berhubungan dengan roh Tuhan. Itu sebabnya roh kita ya berdoa dibantu oleh Roh Kudus dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu bagian yang paling suci, yang paling dalam daripada manusia. Tetapi itu juga yang menentukan bagaimana hidup kita di dunia ini, karena kita digerakkan oleh roh itu. Ini perlu kita perhatikan kenapa kita harus berdoa minta kepenuhan Roh Kudus di zaman kita berdoa dalam bahasa roh, karena ada kekuatan di situ. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan supaya dijaga api roh itu. Kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, maka roh kita itu beda dengan orang yang biasa-biasa saja. Rohnya ada yang hampa, ada yang dimasuki roh jahat, roh najis, roh lain. Tapi kalau kita memang dijamah, dipenuhi oleh Roh Kudus itu, dikatakan di sini kita harus bernyala-nyala. Amin Bapak Ibu. Para murid di situ mereka dipenuhi oleh Roh Kudus di hari Pentakosta, mereka menjadi berani. Yang tadinya menyangkal, tidak, semua berani mati. Dan karena beraninya mereka memang semua mati karena pelayanan, bukan karena kekenyangan, karena diberkati, bukan. Semua karena Tuhan Yesus mereka mati. Yang tadinya penakut sekarang menjadi berani mati untuk Tuhan. Karena apa? Rohnya sudah dipenuhi, dijamah oleh Roh Kudus sehingga mereka bernyala-nyala. Kita juga diminta, saudara, diminta roh kita itu bernyala-nyala. Bagaimana supaya bernyala-nyala? Ya kita yang harus membuat bagaimana bernyala-nyala. Dikatakan dalam ayat ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ini semua menyangkut kepada roh ini. Apa yang kita buat dengan roh kita ini? Karena roh ini yang menggerakkan, batin ini yang menggerakkan apa yang kita mau lakukan dalam hidup ini. Tentu yang disebut kerajinan, jangan kendor, bukan hal-hal yang jahat. Tentu menyangkut hal-hal yang baik. Jadi kalau bernyala-nyala pasti kita akan rajin. Hamba-hamba Tuhan itu rajin melayani dan lain sebagainya. Karena memang ada yang menggerakkan dia bernyala-nyala dalam dirinya. Rasul Paulus mengingatkan supaya api semangat itu dijaga. Api kerajinan itu, api melayani itu perlu dijaga.
janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya kalau mulai kendor kerajinan, lawan kerajinan adalah malas. Saudara boleh bayangkan orang yang namanya malas, ya banyak ruginya. Kalau malas makan, pasti dia kurang sehat. Ya, namanya malas makan. Atau nggak mau makan. Malas masak. Apa yang mudah kan? Namanya beli semua. Pokoknya malas ini merugikan. Malas mandi, korbannya banyak. Ya, susah. Namanya dia malas mandi. Malas belajar. Yang masih sekolah, yang masih kuliah, malas belajar, rasain. Tamat-tamat. Ini malas ini memang menjatuhkan. Jadi sepertinya sederhana, saudara. Rupanya dinasihatkan sama kita, janganlah kerajinan kita itu kendor. Amin Bapak Ibu. Harus bernyala-nyala. Kita yang mendorong diri kita supaya rajin, dan kita mendapatkan hasil dari kerajinan kita. Rajin bekerja, rajin melayani, hal-hal yang baik. Dikatakan jangan sempat kerajinan kita itu kendor. Dan itu juga di dalam roh kita ini biarlah bernyala-nyala. Lawan daripada bernyala-nyala itu tidak semangat. Tidak lagi bernyala-nyala. Api pelayanan tidak lagi bernyala-nyala, tidak melayani lagi. Api doa tidak ada lagi. Biasanya berdoa bangun pagi, mengucap syukur, menyembah. Api baca Alkitab tidak ada lagi. Yang lain yang dibaca. Jadi saudara, kita diminta roh kita ini biarlah bernyala-nyala, berkobar-kobar. Apa untungnya kalau berkobar-kobar menyala-nyala? Pasti banyak keuntungannya. Kalau kita berkobar-kobar, menyala-nyala, tidak kendor kerajinan kita akan mencapai, mendapatkan tujuan kita. Kita akan mendapatkan hasil yang kita cari karena kita rajin. Apa saja ada hasilnya didapat. Apa saja untuk hal-hal yang baik. Kalau kita tetap bernyala-nyala, kerajinan tetap rajin, kita akan mendapat hasil daripada apa yang kita inginkan itu. Itu sebabnya diingatkan jangan sempat ya kerajinan kendor. Kalau saudara kerja kadang-kadang dilihat dari kerajinan, bukan soal selesai. Kadang-kadang ada jenis pekerjaan itu kita dapat mencapai sesuatu karena rajin. Karena ada juga orang kerjanya yang penting nanti selesai, mau lambat yang penting tanggal sekian pokoknya selesai. Tapi banyak pekerjaan hasilnya karena kerajinan. Biasanya kerja-kerja di BP itu lebih banyak hasil yang dia kerjakan, lebih banyak gajinya. Banyak nanti itu, oh dia berhasil karena memang rajin. Tapi kalau ngobrol si main HP di GT, hati-hati jangan main HP ya, langsung ditangkap sama leader. Ada macam-macam main HP, oh tangkap. Ngobrol-ngobrol CCTV di mana-mana. Ada leader super pas keliling-keliling. Baru nanti kontraknya bisa diperpanjang. Iya. Kalau tidak yang malas-malas, itu ketahuan itu. Terlambat datang, banyak kali minta izin. Macam-macam, kelahi. Hati-hati. Kita kalau kerjakan tujuannya kan untuk cari apa? Cari apa? Jangan malu-malu. Cari uang. Gimana cari nama? Jauh kali itu cari nama ke sana, keteng-keteng. Cari uang. Nah untuk itu ya apapun tujuan kita yang baik, kerajinan jangan kendor. Secara rohani, secara fisik kita harus rajin untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Demikian juga secara rohani, biarlah rohmu menyala-nyala. Masih menyala-nyala api Roh Kudusnya? Masih? Ini perlu kita jaga api itu. Perlu kita jaga. Dan selanjutnya dikatakan, dan ini dia, layanilah Tuhan.
Kalau kita bekerja, yang kita layani siapa? Yang kita layani siapa? Ya tentu ada di sana atasan kita ya. Perusahaan itu kita mengabdi memang buat itu. Ada aturannya. Ini. Kalau nanti begini-gini, ada itu tanda tangannya. Ada perjanjiannya, ada aturan disiplinnya. Seperti itu. Ketinggalan badge aja, badge kerja, suruh pulang. Pernah begitu? Nggak bawa name card. Bisa masuk, seringkali suruh pulang. Paling tidak itu pengalaman Rema. Aduh Pak, tolong Pak ya. Kenapa? Ya Pak, name cardku nggak bisa masuk aku Pak. Puntang-panting bapaknya. Lalu Pak dia bawa. Seperti itu. Bajunya aja agak lain. Ganti, pulang. Belum lagi soal kerjaan. Baru dia masuk beberapa hari. Pak tanya aku kerja, kenapa? Serempet kali leaderku. Ya karena harus cepat. Serempet kali. Biar tahu biar uang itu mahal. Itulah kembali. Biar tahu, menghargai. Kadang-kadang kalau orang dikasih uang, cepat dapat, gampang dipakai. Amin. Kalau dia tidak mencari, kalau kita meminta uang anak kita, gimana gampang? Yang punya anak gampang minta uangnya. Bukan gampang loh. Tapi kalau dia minta sama kita, Pak, ini udah deadline, pokoknya mesti Pak, cepat. Kan begitu. Ya, mau yang kuliah, mau sekolah, anak kecil pun tahu begitu jajan. Bertingkah anak-anak kalau minta jajan, putar-putar, keliling-keliling. Ya di halaman, berputar-putar dia, bertingkah. Udah dikasih nanti, baru tenang. Jadi memang kita harus memiliki kerajinan. Amin. Semua yang sudah bekerja, kalau kita ini rajin, yakinlah awet saudara kerja. Kalau selagi ada kerja, tentunya kalau nggak ada ya memang juga baik dulu sementara. Tapi kalau memang kita itu orangnya rajin, disiplin, ketahuilah saudara tidak susah cari makan. Jangan bertingkah karena kita pergi ke sana untuk cari uang, cari makan, bukan cari kelahi, bukan cari musuh. Ya, kalau cari pasangan boleh, tapi itu juga jaga kerja. Mari kita, yang pertama saudara, kenapa dikatakan kita rajin? Supaya kita berhasil. Demikian juga di dalam kerohanian kita diminta untuk mau melayani Tuhan. Di PT memang kita melayani manusia, tapi jangan lupa sebenarnya kita juga melayani Tuhan di situ. Kenapa? Melalui itu Tuhan memelihara kita. Amin. Ya, melalui perusahaan itulah Tuhan memberi berkat bagi kita. Ya, banyak ada sini jemaat dapat berkatnya itu dari Bapak Gembala. Rajin kebaca ini ya, uang ada, ada. Saudara yang bawa uang ke gereja berpersembahan dan lain sebagainya. Tuhan memelihara dengan cara-cara. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, walaupun sudah rajin di sana. Dan ingat yang kedua, rajin bekerja cari nafkah, layani juga tuh. Ini jangan lupa, dan layanilah Tuhan, sebab Tuhan yang memberkati kita melalui banyak orang. Jadi kalau kita punya roh kita itu dijamah Tuhan, semakin kita memiliki roh Tuhan itu, kita makin semangat bekerja. Saudara setelah banyak berdoa makin malas gak kerja? Malas? Enggak kan, makin semangat kan? Makin semangat, bernyala-nyala. Kerja pun kita semangat, ada rasa sukacita dan sejahtera. Pasti melayani juga seperti itu, karena ada api di dalam yang mendorong kita untuk selalu kita mau bernyala-nyala melayani Tuhan. Ada berkat yang Allah sudah siapkan untuk kita dapatkan kalau kita mau melayani Tuhan. Kenapa orang bisa kerajinannya kendor? Jadi juga perlu dipikirkan, kenapa kerajinan kita menjadi kendor? Apa ciri-cirinya kalau roh kita sudah tidak menyala-nyala lagi, udah mulai kendor, udah mulai padam? Biasanya wajah kita itu agak muram, terlihat dari muka.
Muram, namanya sudah kendor. Terlambat mungkin bangun, mengerjakan sesuatu, kelihatan tidak bergairah. Ibadah juga, disuruh ibadah mulai muram, karena udah mulai tidak bernyala-nyala lagi. Dengar firman Tuhan membosankan, sudah tidak bernyala-nyala lagi. Berdoa dan lain sebagainya sudah mulai. Itu tandanya kalau sudah ada hal-hal seperti itu dalam diri kita, mungkin roh kita apinya udah mulai melet. Ya, udah mulai berkurang, udah mulai redup. Mari kita kembali rajin. Kalau dikatakan bernyala-nyala, tetap kita itu rajin, tidak kendor, bukan berarti semua akan sukses. Ini perlu kita lihat ya. Kalau namanya rajin, bukan berarti kalau ada masalah langsung mundur, langsung loyo. Tidak. Ada masalah, dia tetap rajin. Seorang petani, kalau memang benar-benar dia petani, dia tanam, datang weren, datang hama, binatang, datang hujan banjir, dia tidak kapok, dia akan terus. Kalaupun banyak yang rusak, pasti juga ada hasilnya dari sekian yang rusak itu. Amin. Pasti ada hasilnya. Dan dia tidak pernah berputus asa, coba lagi, nanti gagal satu, tanam lagi. Itu petani. Demikian juga kita kalau kerja, sekali kita dalam masalah di PT, kita terus sekali, langsung pulang. Langsung pulang. Tidak. Biasanya kalau orang baru pertama kali kerja agak sensitif ya. Semua dia gak tenang. Kayaknya diperhatikan sekali. Apakah anak kita kalau seperti itu langsung udah gak usah kau kerja di situ? Pasti kita akan dorong dia sabar. Bukan orang yang butuh kita. Kita yang butuh kerja. Amin. Itu nomor satu dipegang. Kita nggak kerja di situ, banyak orang lain. Ini perlu kita pegang. Supaya kita menjaga pekerjaan itu dengan baik. Kita nggak mau, kita merajutlah di situ. Emangnya hanya kamu? Kalau zaman dulu masih sepi Batam, memang dicari-cari, kita nongkrong terus dipanggil, mau kerja dulu. Sekarang terlalu banyak dari mana-mana berdatangan orang. Jadi kita harus tetap bekerja situasi apapun. Tetap kita semangat. Demikian juga melayani Tuhan, tetap semangat. Jangan gampang tersinggung. Halo? Jangan gampang tersinggung. Kalau masih ada rasa tersinggung, itu berarti masih sehat. Kalau udah digigit-gigit kita tersinggung terlalu. Jadi tersinggung itu penting untuk koreksi. Salah rupanya. Kalau bisa tebal muka kita nggak tersinggung-singgung, takkan maju-maju. Jadi kalau tersinggung pun jangan kendor. Amin. Calon pemimpin kayak gitu. Kok jadi pemimpin itu udah di bawah digoyang tuh. Dicoba kita. Dia berwibawa nggak? Berani nggak dia itu? Tegas nggak dia? Kan itu dari bawah. Digoyang. Jadi pemimpin itu begitu. Kalau memang dia kuat mau diapapun seperti itu. Jadi kalau saudara tersinggung dan bertahan, saudara calon pemimpin. Amin. Calon pemimpin kuat, berarti dia kuat mentalnya. Kita lihat contoh-contoh di Alkitab yang kuat mental, melayani Tuhan, tidak pernah mundur. Kita lihat Daniel, perjanjian lama, Sadrak, Mesak, Abednego, diancam. Ya, diancam. Masuk ke dalam dapur api, masuk ke singa. Apa dikatakan ketika mereka masuk ke dalam itu? Dia bilang sama raja itu, sekalipun kami mati di sini, kami tetap melayani Tuhan. Seperti itu. Sekalipun kami dimakan oleh binatang ini, sekalipun kami mati, kami tetap melayani Tuhan. Itu luar biasa. Sekalipun engkau disakiti, tersinggung, yang kita layani bukan orang yang menyinggung kita. Amin. Yang kita layani Tuhan.
baru kita kuat mental. Sebab dimanapun kita pergi, berteman, bermain, pasti ada yang menjengkelkan. Emangnya di surga? Dunia ini bukan surga. Ini dunia mengerikan. Jadi kita memang harus mental yang kuat, tetap melayani Tuhan. Kita lihat Ayub, contoh Ayub. Apakah dia menjadi murtad? Mana? Dia ditekan. Kenapa Tuhan kadang-kadang izinkan kita untuk ditekan? Supaya kelihatan apa yang ada di dalam diri kita. Maniskah atau pahit? Kalau jeruk manis kita pencet, keluar apa? Air. Jeruk jus yang manis, ya kan? Namanya jeruk manis. Kalau kita pencet, kita squeeze, yang keluar apa? Yang manis isinya kan? Kan yang manis. Kalau jeruk asam itu kita pencet, apa yang keluar? Ya asam. Jadi dipencet itu supaya tahu kita aslinya siapa. Jadi kalau diri kita ini orangnya baik, waktu digencet atau ketawa, baru tahu siapa kita. Itulah Ayub. Iblis iri melihat dia. Kalau saudara makin diberkati, yang paling iri siapa? Iblis. Kalau saudara selalu senang, sukacita, melayani, siapa yang paling iri? Jadi kalau ada orang yang menyinggung saudara supaya saudara tidak melayani, siapa dia? Itu sebabnya jangan mau kalah. Engkau mundur berarti iblis menang. Karena iblis gak suka kita diberkati, senang. Seperti Ayub itu, iblis langsung pergi ke surga. Kau lihat hambamu itu gini. Kenapa dia bertanya? Ya, dia bagus-bagus kok semuanya, tapi kau jangan puji-puji anakmu itu, kesayanganmu. Coba dulu cabut pagar-pagar itu semua. Pagar perlindungan, karena ada malaikat-malaikat melindungi anak-anak Tuhan ya. Cabut dulu pagar perlindungan itu. Baru kamu lihat siapa aslinya dia, Ayub itu. Kadang-kadang orang yang baik itu rajin ke gereja karena memang lagi diberkati. Lagi susah, ada orang mundur. Tapi Ayub tidak demikian. Diambil hartanya, diambil anaknya, diambil kesehatannya, yang tinggal istrinya, baru nampak aslinya masing-masing. Aslinya istri ya. Sehat suami, sayang suami. Kaya suami, sayang suami. Ya kan? Seperti itu. Langsung dia bilang sama suaminya sebelum dia minggat tinggal suaminya, masih mau menyembah Allahmu itu? Ya, masih mau ke gereja, masih mau melayani. Seperti itu. Ngapain? Orang bilang sama kita ini, ngapain teriak-teriak 10 malam? Emangnya dapat apa kalian? Ganggu orang aja, mungkin orang bilang ya. Mungkin dia aja. Ayub bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi. Amin. Apa yang ada pada kita dari mana? Dari tetangga. Yang ada pada kita ini dari mana? Pikir-pikir tuh dari mana? Kalau ada orang mengejek kita, pikir-pikir, emangnya lu yang ngasih makan buah? Begitu. Kalau ada orang mengejek kita dalam melayani, emangnya aku hidup darimu, aku hidup dari Tuhan. Seperti itu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Itu kata Ayub. Aslinya berarti Ayub itu manis, tapi istrinya ngasai ini, puji dia langsung. Main kau, pindah. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Di ujung akhir kitab Ayub itu dipulihkan. Itulah kalau kita bertahan, tetap rajin melayani Tuhan, tidak kendor, walaupun ada kesulitan. Diberi istri yang lebih cantik, diberi anak yang lebih cantik, cakep-cakep lagi, hartanya dikembalikan, teman-temannya balik mendekat lagi. Saudara, kalau ada temanmu yang menjauhimu, jangan kecil hati. Tuhan kasih nanti teman yang lebih baik. Amin. Asal selalu melayani Tuhan. Ya, selalu melayani Tuhan.
putus cowok atau cewek satu, jangan sedih. Semuanya ada dia. Tuhan kasih yang lebih baik, asal tetap melayani masih terbaik. Itulah Tuhan kita. Kita lihat lagi contoh yang lain. Yusuf, ini kasih kalian. Wah, sayang sekali. Dia pada anak kesayangan, tapi dia tetap murni. Biasanya orang anak termasuk yang paling kecil manja ya. Ya kan biasanya begitu kan? Manja bukan karena apa? Dimanja orang tua sering. Ah, ini nanti buat masa depanku. Kalau aku nanti udah tua, ini yang menunggu ibu. Jadi disayang, sayang. Itu penyakitnya orang tua. Karena nanti yang tua itu udah lebih dua, pergi, udah menikah, udah kemana-mana. Ayo yang tinggal nanti di rumah ini. Jadi dimanja. Disayang, tapi Yusuf nggak demikian Bapak Ibu, nggak demikian. Dia diiri sama saudara-saudaranya. Wah, situ kan mimpi ini banyak lagi anak kecil ini mengganggu. Seperti itu, udah kita apakan dia. Enak aja kita mau disuruh nyembah dia, bangga kali dia cerita mimpinya itu. Ya, masa berkas kita menyembah dia? Siapa dia itu? Jadi gimana ini? Berebut semua abang-abangnya. Gimana? Semua sepakat kita singkirkan. Gimana caranya? Kita tipu bapak kita. Ya, seolah-olah kita bunuh. Karena ketika yang satu usulkan kita bunuh, yang lain bilang nggak berani aku, nggak berani. Jadi bagaimana caranya supaya bapak kita merasa bahwa dia sudah hilang, udah dibunuh, udah kita ambil binatang, bajunya kita guburin. Terus bagaimana adik ini? Kita jual, sementara jual masukkan dulu ke sumur kering, nunggu orang lewat, pedagang lewat. Mungkin kalau Yusuf itu lama di situ bisa dia mati. Biasanya orang kalau udah putus asa, orang yang cepat putus asa, hilang pengharapan, lebih cepat mati. Amin. Percaya nggak? Lebih cepat mati kalau orang yang tidak berpengharapan, cepat mati. Yakin nggak? Misalnya contohnya, jatuh kapal karam, orang terapung-apung. Siapa yang akan selamat dari laut yang dalam itu yang gitu-gitu? Kalau udah putus asa, ya udah dia nggak mau lagi berpengharapan. Nah udah nggak usah lagi berenang, nggak usah lagi berusaha ini. Dia nggak berusaha, karena udah putus asa. Biasanya dia mati. Kalau udah putus asa, nah udah. Tapi kalau orang yang semangat itu bisa dia terapung berhari-hari, terapung terus dia begitu bertahan, dan dia hidup. Seperti itu. Kalau orang juga jatuh di hutan, dia jatuh. Yang bertahan hidup, ya kecuali dia kecelakaan yang hancur badannya langsung mati. Yang bertahan hidup ketika dia ada semangat untuk hidup. Dan untuk semangat hidup dia harus rajin cari makanan, cari daun, cari binatang, cari air, apa yang bisa dimakan. Karena ada semangat hidup. Seperti itu. Kalau udah putus asa, orang nggak boleh putus asa, minum obat ini, nggak mau. Istirahat dulu, makan, nggak mau. Udah putus asa, apapun dia nggak mau, dia akan cepat mati. Hati yang gembira adalah semangat yang patah, keringkan tulang. Itu kata ungkapan kering tulang kering, tinggal tulang kering, itu maya. Itu banyak. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan punya semangat. Janganlah kerajinanmu kendor, tetapi dikatakan layanilah Tuhan. Mari kita berusaha untuk semangat. Kita isi kembali roh kita, bagian dalam kita. Malam hari ini isi lagi roh kita ini untuk bisa bernyala-nyala. Berdoa bernyala-nyala. Bawa, kalau katanya bernyala-nyala, apa pergumulan kita bawa dalam doa kita. Tidak saja mulut kita yang bersuara, tapi dari dalam kita berdoa.
Dari roh kita itu berdoa, bernyala-nyala. Karena itu bagian yang menggerakkan kita ini, emangnya hanya tangan kita ini? Enggak. Badan kita ini bergerak, ada yang menggerakkan dari dalam. Amin. Adalah semangat itu ada dari dalam. Jadi kalau saudara bergerak itu berdasarkan dorongan dari luar, habis. Nunggu nanti dorongan dari kawan, dorongan dari orang tua, dorongan dari pacar, jatuh saudara, nggak ada. Dorongan dari teman lah. Orang biasa sering kali salahkan orang, aduh tidak ada yang mendukung aku, tidak ada yang mengerti aku. Sejak kapan orang mau mengerti kita? Sejak kapan? Banyak orang mikirin kita. Mulai dari dalam masing-masing. Pemuda remaja, jangan berharap dorongan-dorongan saja. Yang mendorong juga pegel. Ya kan? Ngarap-ngarap dorongan. Yang mendorong itu capek. Kita puji-puji, kita angkat-angkat. Terus begitu sampai kapan? Mari dari diri kita mulai bernyala-nyala. Pemuda remaja bernyala-nyala. Ingin punya cita-cita, jangan hanya minta dorongan dari Bapak, minta dorongan dari diri kita lah. Jangan mesti dipasang-pasang. Belajar. Nunggu dorongan, nggak diingatkan, nggak belajar. Sampai kapan? Diri kalian yang bikin kalian maju. Diri masing-masing. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kembali kita lihat ayat ini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Selalu berpengharapan, bersukacita. Berpengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Mana ada yang gampang mendapatkan cita-cita? Enggak ada gampang mendapatkan cita-cita apapun, tidak ada. Apa cita-cita pemuda remaja? Kalian lebih tahu. Tapi ingat, mesti sabar. Kita ini berhasil, ada orang andalkan uang, ada andalkan orang lain, ada andalkan keahliannya. Saudara, itu bukan yang utama. Walaupun kita punya keahlian, punya backing, punya ilmu, tapi kalau tidak ada lagi semangat, nggak ada lagi bernyala-nyala. Semua nggak ada. Tapi sebaliknya, uang nggak ada, backing nggak ada, tapi semangat ada. Bisa dicari uang? Bisa. Jadi dari dalam duluan, nyalakan. Jangan berharap sama orang. Kalau ada yang bisa minta tolong, puji Tuhan. Tapi kalau enggak, mulai dari dalam. Semangat. Aku harus makan, aku harus hidup, aku harus berhasil. Disinggung orang, apa ini dapat kesulitan. Di sini dikatakan, sabarlah dalam pengharapan. Sabar dan terus berpengharapan. Sabar di dalam kesesakan, kesulitan apapun. Satu kali dokter bilang sama saya, Bapak nggak bisa apa-apa lagi. Ketika waktu harus dioperasi, nggak bisa apa-apa lagi. Sampai sekarang kaki ini nggak sama besarnya, nggak sama kiri kanan. Dokter bilang nggak bisa apa-apa, angkat benda pun maksimal 5 kilo itu belum bisa, tapi janganlah katanya, lumpuh seumur hidup. Dia katakan, pasang besi-besi di tulang yang bisa menyembuhkan. Tapi Tuhan itu ajaib. Tiap hari berdoa. Dibilang kalau mau buang air, apapun semua berdiri katanya. Itu ngomong, aku punya Tuhan. Ngapain aku selama ini melayani Tuhan? Ngapain aku khotbah tentang iman sementara aku putus asa? Begitu bernyalakan di sini. Oh, aku punya Tuhan. Memang waktu itu yang protes sama Tuhan. Kalau ini enggak ini, tambahlah melayani. Kalau tidak Tuhan pegang, ngapain aku khotbah? Orang mendoakan semua, aku enggak. Gitu. Itulah, itu enggak mujizat langsung jadi itu. Tiap pagi itu berlatih lah, mau jongkok itu sakit sekali.
Katanya masih penting, nggak mau. Berlatih tiap hari, berlatih jalan, berlatih mengangkat, berlatih bungkuk, semua dilatih. Perlahan tapi pasti bisa berdiri sampai sekarang. Amin. Amin. Yang mengingat kisah itu bagaimana naik pesawat di kursi roda, mana-mana dibantu, tapi Tuhan itu aja. Jadi saudara, selama masih ada roh itu bernyala-nyala, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Walaupun kita dibuang seperti Yunus, buang ke sumur, dibuang ke penjara, difitnah, boleh jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi selanjutnya diangkat tinggi jadi Perdana Menteri. Amin. Manusia bisa jatuhkan, tapi jangan lupa ada tangan Tuhan mengangkat. Biarlah rohmu berjalan-jalan. Semua pengharapan Bapak Ibu, Saudara, anak Tuhan, bawa dalam doa. Ini malam ke-9, hari ke-9. Tekun bawa dalam doa. Tetap bernyala-nyala. Dorong anak-anak kita masing-masing bernyala-nyala. Kalau mau diberkati Tuhan, bernyala-nyala. Biarlah roh itu yang dari dalam yang menggerakkan. Biarlah rohmu bernyala-nyala. Janganlah kerajinanmu kendor. Ada yang mulai kendor. Semangat kerjanya, semangat belajarnya, semangat kuliahnya, semangat doanya, semangat pelayanan. Malam ini kita diingatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kerja boleh kerja sukses, semua boleh, gaji banyak, uang banyak, karir banyak, tapi jangan lupa dan layanilah Tuhan. Mari kita berdoa. Menyalakan api doa malam ini. Biarkan roh Allah menyentuh rohmu untuk bernyala roh itu. Bergumulan bawa di kaki Tuhan, mujizat masih terjadi. Berpengharapan dalam kesesakan, sabar dalam penderitaan, dalam kesesakan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Biar roh Allah itu memenuhi